마태복음이나 마 Di kitab Matius, kitab Markus, dan Lukas dicatat firman yang sama, yaitu apa? Intinya, jika seseorang tidak percaya, maka Allah bukanlah Allah baginya. Ketika percaya, maka akan jadi orang hidup. Mau puluhan tahun menjalani kehidupan gereja, menjadi diaken, penatua wanita, penatua, pendeta, tapi tidak ada kesungguhan. Orang-orang tidak sadar akan itu. Tetapi Allah dengan matanya yang bagaikan nyala api menyelidiki seluruh lubuk hati dan memperhatikan semuanya. Ia tahu apakah kita sungguh-sungguh percaya pada Dia atau sedang berbohong. Pertama, Tuhan tahu, dan dirinya sendiri pun tahu kan. Jika tidak percaya, maka sudah puluhan tahun gereja pun Tuhan itu bukan Tuhanku. Aku bukan orang hidup tapi orang mati. Itulah kesimpulan dari firman hari ini. Maka judul kita hari ini adalah Aku percaya pada Allah orang hidup. Aku percaya pada Allah orang hidup. Allah masing-masing kita. Aku percaya pada Allah orang hidup. Kalau begitu, untuk percaya pada Allah orang hidup, aku harus hidup. Dan bagaimana caranya? Firman hidup kekal. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, sambil masing-masing kita menerima firman Tuhan, kita tidak akan diam saja, tapi akan bergerak, akan terdorong. Karena firman itu hidup dan bergerak. Akan memiliki visi yang besar. Akan memiliki mimpi. Tidak akan diam saja. Akan mengakui di mulut. Pada akhirnya akan menerima keselamatan. Dikatakan Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sampai hari ini, kita menjalani kehidupan iman. Apakah saudara percaya? Firman yang Tuhan katakan bahwa aku adalah Allah orang hidup? Tidak percaya Alkitab. Tidak terima firman yang pendeta khotbahkan sebagai firman Tuhan. Hanya bulak-balik ke gereja saja tanpa kemajuan. Diri sendiri yang jadi Tuhan. Dan mengaku percaya atau mengaku tidak percaya, berkata sesuka hati. Kasihan sekali yang seperti itu. Saya harus sampaikan firman secara tepat. Ketika Tuhan panggil Musa, pemimpin utama di padang gurun, pemimpin dari hukum Taurat yang luar biasa. Ketika Tuhan panggil Musa, Musa ragu. Ia tidak menerima firman Tuhan dengan benar. Makanya Allah meyakinkannya dengan firman. Bukankah nenek moyang kalian itu Abraham? Aku adalah Allah dari Abraham itu. Dan Abraham bukannya orang mati. Tapi dengan iman, dia hidup. Dia sedang hidup. Aku adalah Allah dari anaknya Abraham, Ishak. Dan juga Allah dari anaknya lagi, Yakub. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah Allah Abraham. Bukankah Abraham percaya? Meski di dunia jasmani yang kelihatan Abraham itu mati, tapi imannya sedang hidup. Oleh karena itu, Abraham bukanlah orang mati, melainkan dia percaya Allah dari orang hidup. Karena Tuhan pun hidup, maka anak-anak iman dari Abraham yang hidup percaya. Bukankah kalian baca Allah adalah Allah Ishak, Allah Yakub? Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang-orang Saduki adalah orang-orang yang percaya Pentatuk Musa secara menyeluruh, secara detail. Tapi mereka tidak percaya pada kebangkitan. Juga tidak percaya tentang malaikat. Akan tetapi, melalui Pentatuk Musa, Yesus menyebut di Keluaran 3, nenek moyang kalian, Abraham, Ishak, Yakub yang menjadi pusat hidup kalian. Bukankah mereka bukanlah orang mati, melainkan orang hidup? Allah yang mereka percaya sekarang adalah Allah kita kan? Kalau manusia yang katakan ya bisa tidak percaya. Tapi Allah sendiri yang katakan, aku bukanlah Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Di dunia jasmani yang kelihatan, Abraham telah mati. Tetapi dia sedang hidup.
Abraham percaya padaku, kata Tuhan, dan aku menganggapnya benar. Orang-orang Farisi bingung, dan orang-orang yang di sekitar pun banyak yang kaget ketika Yesus katakan begitu. Oh, kita taunya, kita percayanya Tuhan. Kita percaya Tuhan lalu mati, setelah itu pergi ke sorga. Tapi ternyata Allah itu hidup. Allah yang hidup. Kita yang percaya pun adalah orang hidup. Betapa mengejutkan ya firman itu kan. Kalau kita mau percaya pada Allah dari orang mati, itu betapa bodohnya. Mulai sekarang jangan bilang lagi tuh, oh kalau percaya Yesus, nanti mati lalu pergi ke sorga. Di Ibrani 11 ayat 4, dikatakan bahwa Habel mati, dipukul oleh batu, oleh kakaknya kan? Tapi apakah dikatakan bahwa Habel mati? Dikatakan bahwa ia hidup dan masih berbicara. Ibrani 11 ayat 4 katakan itu. Allah bukanlah Allah orang mati. Oh, jika manusia mati, maka Tuhan akan tuntun rohnya ke Firdaus. Dia bukanlah Allah yang mengumpulkan arwah-arwah orang mati ke sorga. Seperti itu. Seperti penjual barang antik yang mengumpulkan barang-barang antik yang sudah rusak. Allah adalah Allah dari orang hidup. Firman itu hidup. Makanya di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Tuhan itu hidup dan bergerak. Firman yang memisahkan sendi-sendi dan sumsum tulang itu tidaklah mati, tapi hidup dan bekerja. Jika kita menerima firman Allah sebagai firman yang hidup, maka segala aspek kehidupan kita bukanlah kehidupan yang mati, melainkan kehidupan yang hidup. Dengan impian yang besar, selalu segar, selalu gagah, tidak membusuk, tidak korup, tidak mengeluarkan bau. Banyak orang yang ingin percaya Tuhan agar setelah mati bisa ke sorga. Banyak yang percaya Tuhan karena begitu. Akan tetapi, Tuhan adalah hidup itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan maut. Di ayat pembacaan kita, di kitab Lukas, dikatakan apa? Lukas 20 ayat 38. Dikatakan di situ. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Di hadapan Allah, semua orang hidup. Di Yohanes 5 ayat 24 sampai 25 pun dikatakan bahwa saat mendengarkan firman, maka dipindahkan dari maut kepada kehidupan. Makanya saudara-saudara yang menerima jabatan, tanyalah diri saudara sendiri, apakah aku percaya dengan sungguh-sungguh, setia dan jujur? Maka itu berarti orang hidup. Tapi jika tidak percaya, tidak terima, ragu, maka itu berarti orang yang telah mati. Oh, Allah bukanlah Allah orang hidup. Setelah mati baru aku akan ke sorga. Percaya karena tidak mau masuk api belerang. Allah itu, hidup itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan orang yang mati. Hanya orang yang hidup, hanya yang punya kehidupan kebangkitan sajalah yang menjadi anak-anak Allah. Anak-anak laki-laki dan perempuan Allah. Allah menjadi Bapa kita. Pertama, kita harus memikirkan buah dari orang hidup. Buah orang hidup yang diberikan kepada Abraham, nenek moyang iman. Bagaimana Abraham, nenek moyang itu menjadi orang yang hidup. Umurnya saat itu sudah mendekati 100 tahun. Istrinya pun sudah berhenti menstruasinya. Dikatakan di Kejadian 18 ayat 12. Jadi sudah seperti batu, tidak bisa lahirkan anak lagi. Tidak bisa lahirkan lagi. Allah berkata kepada Abraham, kamu akan punya anak. Allah berjanji dengan firman. Dan Abraham bilang, aduh Tuhan, jangan bilang begitu. Aku akan jadikan Eliezer, hambaku orang Damsyik itu sebagai anak angkatku, pewarisku. Dia begitu nurut sama aku dan setia. Tuhan bilang, tidak. Dengar baik-baik saudara. Allah tunggu sampai malam. Lalu setelah malam tiba, Allah suruh Abraham keluar dari kemah. Dan setelah keluar, Allah suruh lihat ke langit.
Di langit seperti ada bubuk emas perak yang ditaburkan. Tuhan bilang, lihatlah yang seperti taburan bubuk itu, bintang-bintang. Demikianlah nantinya banyaknya keturunan dari tubuhmu. Secara global. Kalau bilang seperti itu, ya dia sebagai manusia harusnya ada kecurigaan lah ya. Tapi dia menerima firman Tuhan apa adanya. Allah yang menyelidiki lubuk hati manusia. Apakah Allah tidak bisa lihat hati Abraham? Allah lihat hatinya. Dia terima itu 100%. Tanpa dikuliti sedikit pun firman-Nya. Dan Allah kaget di saat itu. Kejadian 15 ayat 6. Allah katakan, kamu adalah orang benar. Di Roma 4 juga firman itu dicatat. Allah sendiri kaget sekali. Abraham itu juga manusia yang berdosa, keturunan Adam. Punya banyak keraguan, juga banyak lika-liku hidupnya. Tapi bagaimana dia bisa tidak mengurangi firman-Nya sedikit pun dan terima apa adanya? Tuhan mengakui itu sebagai kebenaran, sebagai benar. Sejak Adam di kitab Kejadian, manusia itu tidak percaya, tidak taat. Nuh pun di zamannya adalah orang yang tidak bercela kan, yang sempurna. Di Kejadian 6 ayat 18 dan di Kejadian 7 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah orang benar. Dia dipilih. Yang lainnya semuanya membuat akhirnya hujan turun selama 40 hari 40 malam, air memenuhi bumi sehingga bahteranya terapung dan semuanya mati kan? Hanya Nuh dan istri serta 3 anak dan 3 menantunya. Total 8 orang anggota keluarga yang hidup. Lalu Tuhan hendak membangun dunia orang benar seperti sebelum Adam berdosa. Tapi lewat si Ham itu, Ham, anak Nuh, dia melakukan perbuatan setan kan? Dia menjadi hamba setan. Maka keluarga Nuh hancur, dosa masuk. Lalu setelah 1600 tahun dari Adam, 1600 tahun, baru saja Tuhan ketemu Nuh, tapi hancur lagi. Karena hancur makanya tunggu 490 tahun lagi. Kalau dilihat secara dunia, Abraham yang udah lanjut umur seharusnya sudah pensiun kan. Lihat ini itu dari rumah saja. Tapi lihat, Allah membuatnya menjadi bapak iman. Abraham menjadi bapa dari seluruh umat manusia yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih, betapa berharganya firman ini. Jalan untuk menerima keselamatan lewat iman itu bukan dimulai dari Adam, pendahulu manusia, atau Nuh, tapi dimulai dari Abraham. Nenek moyang dari yang menerima keselamatan karena iman, nenek moyang iman adalah Abraham. Maka kini tidak ada cara yang lain, yaitu lewat kasih karunia Allah, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, yaitu lewat anak tunggal Allah yang setara dengan Allah, yaitu Yesus, diutus ke bumi ini. Karena dosa, dia dibunuh di atas kayu salib dengan tragis. Itu jalannya. Jika setan tahu rahasia itu, maka pasti akan berusaha agar Yesus tidak dibunuh kan? Tapi Allah membuat setan berdiri terdepan dalam membunuh Yesus. Jika Yesus digantung di salib, dikenakan mahkota duri, kedua tangan dan kakinya serta pinggangnya ditusuk, darah mengalir. Jika setan tahu bahwa itu adalah saatnya kepala setan iblis diremukkan, dan itulah saat semua dosa, baik itu dosa asal, dosa keturunan, dosa pribadi, semua dihapuskan sekali untuk selama-lamanya, menjadi putih seperti salju. Jika setan tahu rahasia itu, apakah mereka akan diam saja? Makanya Paulus dalam doa, dia menerima wahyu yang ajaib. Di 2 Korintus 9, dia berkata, yaitu ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Yaitu sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tapi karena tidak tahu, makanya bunuh Yesus. Di saat itulah kepala setan diremukkan. Kuasa maut yang datang karena ketidaktaatan pendahulu umat manusia, yang kuasa maut yang mencengkram seluruh dunia, itu Allah hancurkan semuanya. Allah lepaskan manusia dari kekangannya.
dengan rahmat Yesus Kristus, dengan kasih khusus yang salib. Dalam kasih karunia kita diselamatkan. Maka betapa bersyukurnya kita kan di hadapan Tuhan. Walaupun tidak punya makanan, tidak bisa hidup dengan baik, atau hidup dengan baik pun, kita semua adalah pengembara. Kita hanya bisa hidup 70-80 tahun. Kalau panjang umur 70-80 tahun. Mau gimana pun ya 90 tahun. Jelas bahwa Tuhan telah tentukan sekali datang dan sekali pergi. Jalan keselamatan iman dimulai dari Abraham. Kebenaran. Bukankah itu adalah prinsip iman yang percaya kebangkitan dengan jasa darah Yesus Kristus yang berharga di kayu salib? Di Roma 4 ayat 3, 8 ayat 1 sampai 2, 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 25 dikatakan itu. Juga di Ibrani 9 ayat 22, Imamat 17 ayat 11, Matius 20 ayat 28, dan Roma 1. Tentang itu dicatat secara tepat. Dikatakan, Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Alkitab bilang Abraham percaya Tuhan, dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham adalah nenek moyang iman kita. Saudara, jika kita punya iman yang seperti Abraham, kita pun akan menerima segala berkat yang Abraham terima. Akan terima berkat yang sama. Abraham terima 10 macam berkat. Dan sekarang kita yang percaya, yang hidup 4.000 tahun setelah Abraham telah menerima 10 macam berkat. Maka kita bukannya terima 7 macam. Kalau Abraham terima 10 macam, kita pun terima 10 macam. Itu dicatat dengan tepat di Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham adalah nenek moyang iman kita. Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur atas hal itu. Kita semua adalah anak-anak lelaki dan perempuan Abraham. Berdasarkan Alkitab. Waktu Tuhan memberkati Abraham dan waktu Tuhan memberkati Nuh, itu berbeda. Kejadian 17 ayat 4 sampai 5. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abram berarti bapa yang agung, sedangkan Abraham berarti bapa bangsa-bangsa. Itu dicatat di Kejadian 17 ayat 4 sampai 7. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham tidak ragu, melainkan menerima dengan jawab amin, maka dia diangkat menjadi bapa iman. Karena kebenaran iman. Semenjak kejatuhan Adam, nenek moyang umat manusia, Allah menemukan satu benih yang percaya. Keturunan Abraham. Kalau lihat Kejadian 15 ayat 6 dan seterusnya, itu seperti bintang di langit. Itu bukan keturunan yang diperanakan di bumi. Itu simbol dari jemaat-jemaat kudus, perjanjian, yang dikandung melalui Roh Kudus. Abraham diakui sebagai benar lewat iman. Ia diakui sebagai anak dari Allah yang dibenarkan lewat iman. Dan diakui sebagai anak kebangkitan. Oleh karena itu Abraham bukanlah orang mati, melainkan orang hidup. Dan Allah adalah Allah dari orang hidup. Karena takut orang-orang ragu, makanya Allah berkata, aku adalah Allah Abraham. Aku adalah Allah orang hidup. Karena takut manusia tidak percaya, makanya dikatakan, karena Abraham percaya pada Allah, aku adalah Allah Abraham. Aku adalah Allah Ishak, Allah Yakub. Aku bukanlah Allah orang mati. Jadi percayalah firmanku. Walaupun mereka ada di bumi, tapi waktu kebangkitan di akhir zaman, karena mereka orang hidup, maka aku akan membangkitkan mereka.
Allah bukanlah Allah orang mati. Sampai hari ini, meski sudah puluhan tahun bergereja, pendeta, penatua, penatua wanita, diaken, orang-orang yang bertugas, apakah sudah jelas kita sedang percaya firman? Seperti kita percaya pada orang tua, istri, atau anak kita? Bukankah tidak percaya dengan sungguh-sungguh dan pura-pura percaya? Kalau kita pergi ke hadapan Tuhan, apa yang saya khotbahkan ini, semuanya akan ditampakkan. Dan dengan didengar semuanya, akan ditanya. Firman yang disampaikan lewat pendeta Abraham Pak itu, kenapa kamu tidak percaya? Harus bisa berkata dengan percaya diri. Allah bukanlah Allah orang mati. Kita bisa menemukan itu lewat Abraham, bahwa Abraham, jika dia adalah orang mati, maka apakah Tuhan akan bilang, aku adalah Allah Abraham? Misalnya, anak tidak mendengar omongan orang tua, maka orang tua akan bilang kan, hei kamu, jangan anggap kamu anakku ya. Lalu misalnya adik saudara bilang, loh kakak kenapa bilang begitu? Kakak kan yang lahirin dia. Oh iya, aku yang lahirin dia. Tapi ya dia bukan anak saya. Jangan datang ke rumahku lagi. Kamu. Orang tua kadang ngomong begitu kan, karena kekesalan sudah menumpuk. Nah sama seperti itu, jika Abraham tidak percaya dan tidak punya iman yang hidup, tidak menerima firman hidup di dalam hatinya, maka apakah Tuhan bodoh? Tuhan bilang, aku adalah Allah Abraham. Waktu Tuhan berfirman dengan percaya diri dengan demikian, dengan yakin demikian. Karena Abraham percaya Allah dari orang hidup, bukan percaya Allah dari orang mati. Jemaat-jemaat kudus, Gereja Piungkang Bukit Sion, sadarlah ini baik-baik. Dan jalanilah kehidupan iman dengan benar. Yang akan kita bawa nanti ketika pergi dari dunia ini hanyalah firman saja, tidak ada yang lain. Suami, anak, rumah, nama baik, kuasa, tidak bisa kita bawa. Hosea 14 ayat 2 dikatakan, akan kembali hanya dengan firman Tuhan. Terjemahan langsungnya. Jika tidak bisa percaya firman, lupa firman, maka akan gagal. Apa punya muka untuk ketemu Tuhan? Misalnya, seseorang ketika pulang kampung, ketemu orang tua, sebelumnya sudah berlagak ini itu, tapi ternyata tidak punya sepeser pun. Hanya pinjam uang orang dan beli barang yang tidak bernilai. Maka orang tua akan bilang kan, oh kamu udah 10 tahun merantau cuma bisa bawa beginian. Nah, apakah orang tua katakan itu karena lapar atau karena mau dapat sesuatu? Itu karena orang tua lihat kan, waktu anaknya balik, pakai sepatu apa, kaos kaki apa, baju apa, seperti menderita, badannya kurus, seperti pengemis yang minta makanan. Abraham adalah orang hidup. Banyak orang yang bukan percaya Allah sebagai Allah orang hidup, melainkan Allah orang mati. Seperti iman itu seperti aksesoris untuk mempersiapkan kematian saja. Seperti uang kecil yang dimasukin ke dompet waktu mau pergi ke suatu tempat. Banyak yang percaya seperti itu. Tuhan itu bukan barang sekali pakai buang, saudara. Bukan barang sekali pakai buang. Orang-orang pikir, oh nanti kalau aku mati, karena aku tidak bolos hari Minggu, aku berikan persepuluhan, ya walau nggak suka tetap berikan. Dan dengan lihat-lihat situasi, aku juga berikan persembahan. Maka aku tidak akan masuk ke neraka kan? Apakah yang seperti itu sedang percaya orang hidup, Allah orang hidup? Orang hidup, artinya memiliki hidup, nyawa. Firman itu adalah hidup. Firman adalah hidup. 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 25 dikatakan kan? Yesus juga katakan di Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan bahwa perkataannya atau firman-nya adalah roh dan hidup. Maksud Tuhan, apa yang aku katakan, jangan percaya itu seperti orang-orang dunia yang tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Perkataanku, firmanku adalah roh dan hidup.
Tapi orang tidak bisa percaya. Maka Yesus katakan, oke, jika tidak makan dagingku dan minum darahku, maka tidak ada hubungannya dengan aku. Lalu orang-orang pikir, wah, dia bilang, apa tuh? Kalau aku ikut dia, bisa kacau hidupku. Maka di Kapernaum, semuanya meninggalkan Yesus. Hanya tersisa 12 murid saja yang melongo. Betapa sakitnya hati Tuhan saat itu kan? Yesus bilang, kenapa kalian tidak pergi juga? Kalian tidak mau pergi juga? Lalu murid Tuhan jawab, Tuhan, padamu ada firman hidup kekal. Kemana kami dapat pergi? Nah, dengar itu Yesus terhibur kan? Yohanes 6 katakan itu, 70 murid, semuanya melarikan diri. Kenapa? Yesus bilang, darah adalah nyawanya kan? Tapi karena benar-benar tidak bisa mengerti arti rohaninya, arti rohani yang Yesus mau sampaikan, makanya Yesus katakan, darah tentang darah dan daging. Jika tidak makan dagingku dan minum darahku, maka bagaimana? Wah, orang-orang bilang, di sini kan ada puluhan ribu orang. Kalau harus makan daging dan minum darah Yesus, bisa berapa orang yang makan? 10 orang saja paling kan? Wah, saya dengerin dia sejauh ini bodoh ya saya. Ayo pergi semua. Maka 70 murid semuanya pergi. Orang hidup. Ini sedang bicara tentang memiliki hidup atau nyawa. Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Sebelum Adam berdosa, Adam memiliki hidup itu kan? Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, setelah dibentuk dari debu tanah, ke hidung Adam dihembuskan nafas hidup Allah, dan dia menjadi makhluk yang hidup. Itulah hidup. Dia menerima hidup yang tidak mati untuk selama-lamanya, yang hanya bahagia untuk selama-lamanya. Tapi karena tidak percaya dan menjadi hamba setan, makanya semuanya itu pergi kan? Kedua, Abraham adalah orang hidup yang menerima janji tentang kebangkitan menurut Roh Kudus. Itu dikatakan di Lukas 20 ayat 34 sampai 38. Kebangkitan berarti orang yang mati hidup kembali dengan hidup atau dengan nyawa. Karena Allah adalah roh, maka hanya orang yang telah bangkit dan dimuliakan saja yang bisa bertemu dengan Allah. Maka milikilah iman kebangkitan, saudara. Meskipun mati, tapi hidup. Itu dikatakan di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Kepada saudara-saudara perempuan Lazarus, Yesus berkata kan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini? Marta sadarnya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, 3 nenek moyang Musa ini adalah Allah orang mati. Musa pun tidak sadar itu. Musa ketika dipanggil Tuhan di Midian, di tengah-tengah api Tuhan tampakkan, Musa terkejut. Dikatakan, lepaskanlah alas kakimu. Tanah di mana kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Kenapa kamu gemetar? Kalau di zaman perjanjian lama, orang yang lihat Tuhan pasti pikirnya, oh pasti mati, akan terkutuk dan mati. Tapi Tuhan berfirman, Musa, jangan khawatir. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, nenek moyang kalian, bapak kalian. Mereka mati, tapi mereka tidak mati. Mereka masih hidup. Mereka sedang hidup. Musa dengar itu terdiam. Di Mesir, kalian menderita kan selama 430 tahun. Aku dengar semua seruan kalian di kemah. Aku turun. Setelah aku lihat, aku akan bawa bangsa yang menderita 430 tahun ini. Akan kuberikan mereka tanah Kanaan yang aku janjikan sebagai pusaka kepada nenek moyang kalian Abraham. Betapa Tuhan membujuk, meyakinkan Musa dengan firman. Lalu Musa pergi ke Firaun dan ditanya Firaun, kamu memangnya siapa? Kamu suruh bangsamu dibebaskan dari negaraku? Nah, Tuhan bilang kepada Musa, kalau Firaun bilang begitu, kamu sebutlah namaku. Itu adalah firman Tuhan yang ada dengan sendirinya. Tuhan yang ada dengan sendirinya. Dengan yakin di dalam hatinya, ia percaya Allah Ishak, Allah Yakub, nenek moyangnya. Aku memang tidak bisa melihat Tuhan dengan jelas, tapi nenek moyangku, Abraham, Ishak, Yakub, aku telah melihat mereka lewat kata-kata dari Bapakku. Aku percaya.
Aku mengerti. Nah, Firaun tidak mau lepaskan. Maka lewat 10 tulah dan lewat 3 kuasa, hati Firaun dihancurkan. Dan akhirnya ketika Israel dibawa keluar, anak sulung dari Raja Mesir, apakah hanya itu yang mati? Allah bunuh semua anak sulung kan di Mesir, bahkan anak sulung binatang pun dibunuh. Malaikat maut masuk kepada pintu rumah yang tidak ada darah anak dombanya. Dan bunuh semua anak sulung sampai anak sulung dari binatang. Kita bilang, di seluruh Mesir ada suara ratapan. Abraham, Ishak, dan Yakub pun percaya pada Allah orang hidup. Musa pun percaya pada Allah orang hidup. Awalnya Musa pun tidak percaya. Maka Tuhan berkata, Musa, kamu bawa tongkat itu kan? Iya. Musa, tongkat itu adalah tongkat Tuhan dari orang hidup. Oh, Musa kaget. Ambil itu. Ulurkan itu ke sungai Nil. Maka sungainya jadi darah. Itu hanya potongan kayu saja. Tapi ternyata itu adalah tongkat Allah. Allah yang hidup. Coba lihat Abraham, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Setelah Allah mengajarkan lewat benda yang kelihatan, Musa jadi dengan berani membawa keluar umat Israel. Saudara-saudara pun jangan percaya pada Allah yang dulu, zaman dulu, tapi percayalah pada Allah yang sekarang pun berfirman. Jika begitu, maka pada pribadi, keluarga, pekerjaan, dan dalam segala hal akan terjadilah mujizat yang besar. Percayalah itu, saudara. Jemaat-jemaat kudus Gereja Piungkang, Bukit Sion, jangan percaya Allah orang mati. Allah bukanlah Allah yang mengumpulkan barang rusak, barang antik. Allah adalah Allah yang mengumpulkan semua orang yang hidup. Hanya orang yang hidup. Ada garis darah dari orang yang mati. Yaitu lewat garis darah Abraham. Garis darah Adam. Itu yang mau diselamatkan kan? Dikatakan di Alkitab, Adam yang pertama, manusia yang pertama, itu dari debu tanah, tapi Adam yang kedua dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Asal usulnya berbeda. Dan sekarang nenek moyang kita bukan lagi garis darah Adam yang pertama itu, yang adalah garis darah dari maut, nenek moyang kematian, yang menuju ke neraka. Tapi nenek moyang kita adalah Abraham, Allah dari orang hidup, yang percaya pada Allah orang hidup. Abraham bapak iman kita. Dengan garis darah Adam, dengan tubuh daging ini, jangan pikir mau surga dan terima pusaka dengan tubuh yang dengan darah ini. 1 Korintus 15 ayat 50 katakan itu. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Darah dan daging tidak bisa beroleh bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kita harus ganti afiliasi kita. Kita harus ganti asal mula kita. Kita terafiliasi dengan Abraham. Abraham percaya pada Allah orang hidup. Kenapa? Karena Abraham itu hidup. Waktu Abraham melihat Tuhan, dia hidup. Dia pikir dia sudah tidak bisa punya anak lagi. Tapi Tuhan bilang, keturunan yang kau peranakan akan sebanyak ini. Ya. Kalau di zaman sekarang, mungkin bilang, aku sudah tidak bisa dekati istri lagi, sudah tidak bisa berhubungan dengan dia sudah menopause dan lain-lain. Tapi karena Abraham percaya Tuhan, itu bisa mengadakan dari sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mencipta. Makanya walaupun dia sudah hampir 100 tahun, hampir 100 tahun, Abraham bilang tadinya dia mau jadikan Eliezer pewarisnya, anak angkatnya. Tapi Tuhan bilang, jangan percaya begitu. Hancurkan pikiran itu sepenuhnya dari hatimu. Dan Abraham, amin. Dengan demikian, Tuhan bilang, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Abraham bilang, amin. Dan terjadilah demikian kan? Makanya Abraham dan istrinya Sarah, apakah lahirkan anak karena berhubungan badan? Bukan. Tapi karena mereka percaya pada firman perjanjian, maka itu menjadi anak janji. Itu dikatakan di Roma 9 ayat 6.
Sama-sama kita baca Roma 9 ayat 6 sampai 8, 1, 2, 3. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Anak-anak yang lahir secara jasmani karena berciuman hubungan badan, itu bukan anak Tuhan. Tapi Alkitab bilang, anak yang dilahirkan dengan percaya janji lewat firman, hanya itulah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Allah. Saudara-saudara, mulai sekarang, percayalah pada firman. Percayalah. Jika percaya, betapa tenangnya. Jika percaya, berhadapan dengan kesusahan, berdoalah. Mulai sekarang, saudara, ingat, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang mengumpulkan arwah orang mati. Tapi, waktu aku hidup, Allah berkenan. Kapan aku hidup? Saat menerima firman. Saya akan bacakan 1 Petrus, dengar baik-baik. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Betapa baiknya firman ini. Firman itu adalah kekasih kita. Firman. Makanya Tuhan menciptakan dengan firman, kan? Meski tidak ada rumah, tidak punya kulkas, tidak punya beras, tidak punya apa-apa, tidak punya AC, tidak ada uang sekolah untuk anak. Asal ada uang, beres semuanya, kan? Begitu kan? Asal ada uang, masalah kulkas AC juga beres, kan? Sama seperti itu. Segala sesuatu di alam semesta diciptakan dasarnya adalah firman. Jika kita menerima firman saja dengan kuat, maka percayalah bahwa akan terwujud sesuai yang saudara percaya, yang saudara harapkan, yang saudara mimpikan. Saudara, untuk percaya pada Allah orang hidup, diri sendiri harus hidup dengan firman Tuhan. Saya harap saudara percaya itu. Mari kita berdoa. Di hari Tuhan yang diberkati dan kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan, memuji nama kudus di salib, dan menerima dengan iman suara Tuhan yang kudus, yang datang dari atas. Karena kami pun, mulai sekarang, kami percaya bukan Tuhan orang mati. Kami bukan orang mati karena diri kami diakui oleh Tuhan dengan firman. Oleh karena itu, terlebih dahulu kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kami firman, agar kami bisa percaya pada Allah orang hidup. Sampai kami masuk ke sorga, kiranya kami tidak ragu akan firman perjanjian lama dan perjanjian baru. Kiranya kami bisa menyambut firman di hati kami. Firman itu bisa membawa hidup kekal, membawa kami pada hidup kekal. Biarlah firman itu tidak lari daripada kami. Kiranya Tuhan bekerja, firman berakar dalam hati kami, terpaku dalam hati kami, agar pohon kehidupan bisa bertumbuh di hati kami. Sampai kami tiba di sorga, kiranya kami bisa ada hanya firman, hanya Yesus, hanya Tuhan, hanya percaya dan mengasihi gereja. Kami ada di pelukan Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi raja-raja dari Injil yang Tuhan berkenan, agar kami bisa membawa banyak orang datang ke hadapan Tuhan. Sampai akhir ibadah ini, kiranya Bapa yang menerima kemuliaan. Kiranya sepanjang hari kami bisa hidup dengan saleh. Kemanapun kami pergi dengan hati yang beribadah, hati yang hidup di hadapan Tuhan. Dengan meninggikan nama Yesus yang kudus, kami panjatkan segala doa, permohonan, dan syukur kami. Amin.